Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da isya musalla Miftahul Jannah rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga kita semuanya yang hadir di musala Miftahul Jannah yang kita cintai ini, juga keluarga kita dan saudara kita kelak di hari kiamat, mendapatkan syafaat ulama dari beliau dan oleh Allah. Kita semuanya diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan ummul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita. Juga sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semuanya yang hadir, terutama yang berada di dalam masjid ini, yang benar-benar niat hadir semata-mata karena Allah, menjalankan perintah Allah atas dasar iman dan ikhlas. Semoga kita semuanya oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, semoga mereka semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Idil qadiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana amin. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad
Bersyukur kita kepada Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang fana, masih diberi nikmat sehat, dan nikmat sehat tersebut kita gunakan untuk kita malam ini hadir di majlis ilmu dalam rangka semata-mata niat ibadah, niat menjalankan kewajiban, niat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, semata-mata kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu oleh Allah dihapus dengan barokah kita duduk di majlis ilmu, dan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang barokah, dengan ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan buat bekal hidup kita di alam akhirat, dengan ilmu yang dapat menghantarkan diri kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayangnya Allah, selalu berada dalam bimbingan Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para siddiqin, oleh para syuhada, para sholihin. Dan mudah-mudahan manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita nanti, semoga dengan barokah kita duduk di majlis ilmu yang mulia ini, semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan bersih, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan keluarga kita semuanya, istri dan anak kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Ini pembahasan tentang doa-doa wudhu, lanjutkan jangan ya. Masalahnya begini, saya ini membahas tentang doa-doa wudhu itu karena memang salah satu faktor yang mendorong saya untuk membahas doa-doa wudhu karena adanya request. Tapi yang requestnya nggak ada ini. Lanjutin tangan ya. Tangan aja ya. Iya.
di percuma. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini di tempat yang mulia ini kita akan membahas tentang akibat orang Islam yang melalaikan atau yang meninggalkan pertama terhadap kewajiban sholat fardu yang 5 waktu. Sebagaimana kita semuanya sudah mengetahui bahwa perintah sholat fardu 5 waktu adalah merupakan perintah dari Allah secara langsung diterima oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, untuk disampaikan oleh beliau kepada seluruh umatnya dan untuk dilaksanakan perintah tersebut. Di mana perintah sholat ini terjadi dalam sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, dalam sebuah peristiwa yang sangat amat menakjubkan, yaitu peristiwa yang menjadi ujian bagi seluruh umat manusia, apakah mereka akan beriman atau percaya terhadap peristiwa tersebut, atau sebaliknya mereka mengingkarinya. Bagi mereka yang mengimani atau mempercayai dan membenarkan terhadap peristiwa tersebut, maka akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka yang mengingkarinya terhadap peristiwa tersebut, maka akan bertambah kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan peristiwa tersebut adalah peristiwa diisrokannya dan dimi'rajkannya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Peristiwa tersebut oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surah 17, yaitu surat Al-Isra juz 15 ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat isinya menceritakan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh kekasihnya Allah, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menceritakan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj dalam ayat ini diawali dengan kalimat tasbih. Subhana itu asalnya subhanallahi, jadi mudhof ilaihnya dibuang, tapi sudah dimaklum. Walaupun mudhof ilaihnya dibuang, itu maksudnya subhana artinya adalah maha suci Allah. Kalau menurut para ulama ahli balaghah, ini kalamnya disebut kalamul ijaz. Kalamul ijaz itu redaksi kalimatnya singkat namun isinya padat. Jadi kalau diartikan secara lengkap, subhana itu artinya maha suci Allah. Alladzi asra, yang telah memperjalankan Allah, bi abdihi, kepada hambanya. Menurut para ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bi abdihi di sini ay bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Jadi kalimat abdun dalam bahasa Arab itu artinya hamba.
Kalau bi abdihi berarti kepada hambanya, kepada hamba Allah. Nah, menurut para ulama, abdun yang mengandung arti hamba itu meliputi ruh dan jasad. Nah, ini pendapat dari seluruh para ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jelas berdasarkan ayat ini bahwa Rasulullah SAW beliau diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah itu ruh dan jasadnya, bukan ruhnya saja. Beliau Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras, sampai menerima perintah sholat secara langsung dari Allah, itu bukan dalam mimpi. Oh jangan, mohon maaf ya, mohon izin pembahasan doa dulu udah dikenyangkan ya. Karena yang berkaitan nggak ada, percuma. Udah kita pasangan aja. Makanya kalau bisa nggak usah mendikte guru lah. Sul adab itu namanya. Ya saya emang masih tahu aja, nggak boleh sul adab sama guru. Contohnya begini, coba kalau saya begini begitu, aduh nggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Apa jam ya? Udah aja, udah dianggap tamat ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jelas bahwa Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan itu bukan ruhnya saja, bukan ruh tanpa jasad. Benar-benar nyata ruh dan jasadnya seperti begini. Kalau umpama beliau diisrokan dan dimi'rajkan ruhnya saja, berarti beliau mimpi. Nah, kalau umpama pemahaman tentang Isra Mi'raj seperti itu, nanti bahaya, bisa muncul orang-orang yang akan menyesatkan umat Islam. Mereka akan mengatakan begini, umat Islam, kalian nggak usah melaksanakan sholat, kalian nggak usah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ngapain kalian melaksanakan sholat fardu waktu? Toh sholat fardu 5 waktu diterima Rasul dalam mimpi. Kalian hanya melaksanakan mimpinya Rasulullah. Ini bahaya. Makanya seluruh para ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini satu-satunya akidah yang dapat menyelamatkan umat manusia dari neraka, satu-satunya akidah yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kesesatan hidup dunia dan akhirat, sebagaimana Rasulullah telah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tabtariquna ummati ala salasin wa sab'ina firqah wahidatun fil jannah wastatani wa sab'una finnar. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bersabda, di mana sabda beliau diawali dengan sumpah kepada Allah. Artinya beliau benar-benar dalam sabdanya sedikit pun tidak mengandung unsur kebohongan, unsur kedustaan. Nah, kalau kita nih bersumpah atas nama Allah, kalau umpama kitanya bohong, itu dosa besar. Karena kita telah menjual nama Allah. Nama Allah kita sebut, nama Allah kita jual untuk kebohongan. Pasti Allah murka, nggak ridho. Dan memang Rasulullah itu orangnya as-shadiqul masduq, orangnya jujur, orangnya dipercaya, nggak pernah berkata dusta. Karena lisan beliau, ucapan beliau dijaga oleh Allah. Beliau bersumpah dalam hadis ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat Allah, menyebut nama Allah, demi zat Allah yang jiwa Muhammad, yang jiwaku, yang nyawaku berada dalam genggaman kekuasaannya. Sungguh tuh latap tarikona,
Ini kalimatnya menarik. Ya. Jadi di awal kalimat terdapat lam taukid, penguat ucapan. Ternyata di ujung kalimat juga terdapat nun taukid sakilah, penguat ucapan juga. Jadi kalimat benar-benar di awal diperkuat, di ujung diperkuat. Artinya kalau umpama ada orang nggak percaya terhadap ucapan ini, benar-benar bodoh, benar-benar jahil, benar-benar mendustakan hadis Nabi. Latab tarikonna tuh, lamnya lam taukid. Tarikonna itu nun taukid sakilah, nunnya bertasdid. Jadi sungguh benar-benar akan terpecah belah opo umatku. Jadi kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, sekarang sudah akhir zaman. Kenapa sekarang disebut akhir zaman? Karena Allah tidak akan pernah mengutus Rasul lagi. Nabi kita itu diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir yang menjadi penutup para nabi dan para rasul. Beliau diutus di akhir zaman. Allah tidak akan pernah mengutus seorang nabi pun, seorang rasul pun setelah Allah mengutus nabi kita tercinta, nabi agung, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada umpama manusia mengaku dirinya nabi, itu sesat dan menyesatkan. Wajib disuruh bertaubat. Kalau disuruh bertaubat tidak mau, menentang, melawan, wajib dipancung lehernya dan dia mati sebagai orang kafir. Na'udzubillah min. Jadi kalau ada orang ngaku nabi itu dajjal. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh umatku akan terpecah belah ala salasin wa sab'ina firqah, menjadi 73 firqah, 73 golongan, 73 aliran. Wahidatun fil jannah, satu golongan akan masuk ke surga, selamat dari neraka. Wasnatani wasab'una finnar, sisanya yang 72 golongan akan berada di neraka selama-lamanya. Mereka menjadi ahli neraka, khalidina fiha, mereka kekal di neraka untuk selama-lamanya. Enggak dikeluarkan dari neraka, terus selamanya tersiksa, dibakar di neraka. Itu yang 72 golongan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka yang satu golongan yang akan selamat dari api neraka dan akan masuk surga? Beliau bersabda, qala ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah kaum ahlus sunnah wal jamaah, yaitu umat Islam yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4 yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, yang dalam Al-Quran mereka oleh Allah dikatakan ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal sehat. Jadi kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat al-khulafa'ir rasyidin yang 4, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab Al-Faruq, Sayyidina Utsman bin Affan Dzun Nurain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Asad. Wajib itu. Dan ijma para sahabat yang 4 itu jadi hujjah, jadi kekuatan dalil dalam hukum Islam. Bahkan menurut seluruh para ulama ahli usul fikih, umat Islam wajib mengikuti hujjah atau ijma sahabat yang 4. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu sisanya 72 golongan itu sesat semuanya kata Nabi. Di antaranya yang sudah merebak, yang sudah masuk, yang sudah menyebar luas di NKRI, aliran sesat. 1, Syiah, termasuk itu si Kribo. Itu sebenarnya kalau dia enggak
nggak masuk Syiah, kita wajib hormat sama dia. Karena memang kalau ditelusuri di Robito Alawiyah di Kalibata Jakarta, memang nama dia tercantum dalam nasab silsilah nasab Rasulullah. Tapi oleh karena dia sudah masuk Syiah, berarti kalau Habib masuk Syiah, berarti dia akidahnya bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kata Nabi dalam hadis tersebut, selain akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, berarti sesat. Kalau sesat jangan diikutin. Kalau dia ngomong jangan didengerin. Ludahin aja. Siapapun. Mau kiai besar, ulama besar, profesor, doktor, MSI, MBA, ember bocor. Tapi kalau dia pahamnya Syiah, pahamnya liberal, itu sesat. Kita haram mengikutinya. Kita jangan silau sama titel ya. Titel itu nggak ada apa-apanya. Jangan silau sama jabatan. Makanya pepatah mengatakan, jadilah orang yang benar walaupun nggak pinter. Daripada jadi orang pinter nggak benar, mendingan jadi orang benar nggak pinter. Ya kalau bisa sih dua-duanya, ya pinter ya benar, ya benar ya pinter, itu bagus. Tapi kalau umpama disuruh milih, kamu mendingan jadi orang pinter nggak benar, apa kamu mendingan jadi orang benar nggak pinter? Ya mendingan milih jadi orang benar walaupun nggak pinter. Buat apa orang pinter nggak benar? Menyesatkan. Sekarang banyak di Indonesia orang pinter, profesor, doktor, tapi pola pikirnya liberal, menyesatkan umat Banyak nggak? Banyak. Gak usah disebut nama satu persatu, udah tahu sendiri udah. Nah, kenapa mendingan jadi orang benar walaupun nggak pinter? Karena ngebenerin orang, meminterkan orang benar itu jauh lebih mudah daripada ngebenerin orang pinter. Nih, ada orang bener, jujur, sama kita mau diarahkan, dibimbing supaya jadi orang pinter, gampang. Nah yang susah ada orang pinter, sama kita mau diarahin, mau dibimbing supaya jadi orang benar, itu susah. Kenapa? Karena orang pintar itu punya torikoh tersendiri. Namanya torikoh ngeyeliyah. Ngeyeliyah bukan torikoh qadiriyah, bukan torikoh naksabaniyah, torikoh ngeyeliyah. Atau torikoh plaudiyah, atau torikoh ontolohodiyah. Jadi kita nggak usah silau sama titel profesor doktor, jangan lihat titelnya, lihat pendapatnya, lihat pahamnya, lihat akidahnya, lihat ucapannya sesuai dengan akidah Ahlussunnah Jamaah atau tidak. Kalau sesuai oke, kita ikuti. Kalau bertentangan jangan dengar. Kira-kira paham kan? Kita nggak butuh titel, yang kita butuhkan orang benar. Maka kalau untuk pribadi saya nggak silau dengan titel. Lah kita mati titel di bawah enggak? Mau profesor kok, doktor ke, jenderal bintang 1 ke, bintang 2, bintang 3, bintang 4, tetap mati mah dibungkus pakai kain pakai boeh. Di alam kubur nggak ada jenderal. Marobuka, siapa kamu tetap ditanya. Ah ini pak jenderal, kok saya tanya nih. Ntar saya ditembak. Wah ini hakim nih. Ntar saya di penjara. Nggak ada urusan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kaum akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaum atau umat Islam yang berpegang teguh kepada sunnah atau kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah memerintahkan, bahkan mewajibkan kepada seluruh umatnya agar benar-benar berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau ingin selamat dari api neraka.
Kalau ingin selamat dari kesesatan hidup dunia dan akhirat, wajib kita memegang teguh ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kalau perlu itu ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah sama kita digigit. Digigitnya bukan pakai gigi depan, tapi gigi geraham paling ujung. Jangan dilepas, walaupun ditarik tetap gigit terus. Walaupun harus copot di geraham kita, jangan dilepas. Saking pentingnya kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti akidah Syiah, kemudian akidah Wahabiyah, itu sesat dan menyesatkan. Termasuk orang-orang yang berpaham liberal itu sesat dan menyesatkan. Karena paham liberal itu jelas bertolak belakang, bertentangan dengan paham atau dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau bersabda dalam hadis, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Alaikum itu bisa diartikan wajib atas kalian. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Saya mah barusan hanya menyambung lidah aja. Rasulullah bersabda memerintahkan kepada kita, "Alaikum, wajib atas kalian." Apa? Bisunnati, berpegang teguh kepada sunnahku. Apa yang disebut sunnah Rasul? Yang dimaksud dari pengertian sunnah Rasul menurut para ulama ahli usuluddin adalah masanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan au fi'lan au taqriran. Itulah yang disebut sunnah. Artinya segala sesuatu apapun yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang telah diperbuat Rasulullah, baik berupa sabda beliau, berupa perbuatan beliau, berupa ketetapan beliau, itu namanya sunnah Rasulullah. Wajib kita mengikuti Rasulullah kalau kita ingin selamat. Apabila kita ingkar sunnah, mengingkari sunnah Rasulullah, jelas kita akan celaka, akan sesat dunia dan akhirat. Karena menentang sunnah Rasulullah itu artinya kita telah berani menentang Allah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah utusan Allah, dan kita oleh Allah diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Termasuk bagian dari taat kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Mana ayatnya yang memerintahkan bahwa kita wajib taat mengikuti sunnah Rasulullah? Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Termasuk bagian dari pengertian taat kepada Rasulullah adalah mentaati, menjalankan, melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa ucapan beliau, yang berupa perbuatan beliau, yang berupa ketetapan beliau. Itulah yang dimaksud sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, udah jam 9:13, sudah cukuplah ya. Karena memang sekarang memang kisahnya agak malam sedikit, dan tadi kebetulan saya nggak langsung berangkat sini, jadi ada keperluan dulu, keperluan yang nggak bisa diwakilkan Pak Dhani. Siap. Nggak bisa itu diwakilkan. Siap. Nggak bisa dibadalin. Ya akhirnya akan terambil tuh waktu. Jadi mudah-mudahan walaupun singkat, walaupun sebentar, mudah-mudahan ini menambah kekuatan iman Islam kita, menambah akidah kita. Saya titip pesan kepada seluruh jamaah, khususnya kepada umumnya kepada umat Islam, apapun yang terjadi, ya jangan sampai kita
melepaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu satu akidah yang akan menolong kita. Apapun taruhannya. Pokoknya yang namanya akidah Ahlussunnah Jamaah harga mati. Nggak bisa dikutak-kutak, nggak bisa neko-neko. Udah harga mati. Jangan sampai kita melepas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita harus berdoa kepada Allah dengan doa agar kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Doanya begini. Ya akramal akramin tafaddal alaina wa ala jami'il mudnibin bi taubatin tumkiluna min dzil maksiyati ila ijta'ah wa sabbitna 'alaiha hatta tukhrijana minad dunya bila dhulli wala tiba'atin ala minhaji ahli sunnah wal jamaah alladzina awjabta lahum rahmata was syafa'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa enggak banyak? Apa enggak? Jangan ada dusta di antara kita. Jawab jujur, apa enggak? Aduh. Itu doa memohon kepada Allah agar kita oleh Allah ya diberikan kekuatan zahir batin untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kata para ulama, ijabut liqa Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak lain tidak bukan, itu yang dimaksud adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, dan Imam Abu Yusuf Mansur Al-Maturidi. Nah, itu yang dimaksud akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah, selain akidah-akidah yang diajarkan oleh selain dua orang imam tersebut itu sesat dan menyesatkan. Kita jangan terkelabui. Sekarang banyak orang-orang Wahabi juga, pentolan Wahabi juga, Syiah juga, tetap mereka ngakunya mah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ngakunya doang, tapi kenyataannya enggak sesuai dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh nih, panjang lagi nih, tambahan dikit. Ibarat kita beli cabai ke pasar minta tambahin. Contoh nih, iya, contoh nih, paham Wahabi yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman dan seterusnya yang lahir di kampung Uyainah Najd, yang kata Nabi yakhruju minha qarnu syaiton, nanti di Najd akan muncul tanduk setan. Maksudnya itu ajaran Wahabi. Nah, paham Wahabi mereka membid'ah dolahkan tawasul yang dilakukan oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Kan kita tawasul udah biasa tawasul ya. Tawasul, hadorot. Nah, oleh paham Wahabi itu dibid'ah dolalahkan, dibid'ah sesatkan dengan alasan itu tidak ada di zaman Nabi, itu tidak dikenal di zaman Nabi, itu tidak dicontoh oleh Nabi. Jadi orang-orang Islam yang berakidah Ahlussunnah Jamaah yang suka tawasul, mereka semuanya sesat, ahli neraka, kata mereka begitu. Ini contoh tawasul nih. Contoh tawasul. Seperti kita berdoa kepada Allah dengan redaksi kalimat seperti ini. Allahumma arham bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita tawasul kepada Nabi atau tawasul kepada para wali. Allahumma arham bi auliyaika. Allahumma ya Allah irham, sayangilah aku bi nabiyina, dengan sebab Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawasul itu berdoa kepada Allah dengan menyebut orang yang dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah tersebut dijadikan wasilah, dijadikan perantara agar doa kita diijabah karena dia dekat kepada Allah. Ibarat kita ada kebutuhan sesuatu kepada presiden. Kalau kita minta langsung presiden nggak kenal kita, maka kita melalui orang yang dekat dengan presiden. Itu tawasul namanya. Kan kalau melalui orang dekat presiden kan langsung diterima kan. Coba kita yang datang ke sono.
udah nggak bisa masuk. Lu siapa lu? Nah, ternyata orang Wahabi juga tawasul. Kan ini namanya nggak gentleman. Dia membid'ah dolah tawasul kepada kaum Ahlussunnah wal Jamaah, tapi justru dia sendiri juga tawasul. Malah dia tawasulnya lebih parah dari kita. Dia tawasulnya bukan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada para wali Allah, tapi tawasul kepada binatang. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh seorang pentolan Wahabi. Dia mengatakan Allahumma arham bi bahaibina. Ya Allah, Allahumma ya Allah, irham sayangin aku bi bahaibina, dengan sebab binatang-binatang kami. Berarti dia menganggap bahwa binatang itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Ini yang sesatnya seperti ini. Nah, demikian para jamaah, mudah-mudahan saya pahami ya. Jadi intinya yang saya sampaikan, intinya yuk, apapun yang terjadi tetap sampai mati kita tetap mempertahankan, berpegang teguh kepada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita yakin berdasarkan sabda Nabi tadi bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah inilah satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Yang penting kita berusaha untuk mengamalkan, merealisasikan, mengaplikasikan, mengimplementasikan seluruh ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Jadi pembahasan tentang doa-doa sudah dianggap tuntas, jadi nggak dilanjut lagi deh. Karena 1-0 nggak dilanjut lagi. Baik, insya Allah nanti malam Senin depan kita teruskan pembahasan ya materi-materi yang berkaitan dengan ibadah ubudiyah. Untuk malam ini mari kita tutup tadi kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an hidayah. Rabbana zidna malan barakah fil ta'atika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'alna wajiran lana waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minal muqinin fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma tahhir lisanana minal kidbi wa qulubana minan nifaqi wa amalana minar riya'i wa basarana